Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Khadijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas daerah dan teorema Pythagoras. Luas daerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian permukaan yang ditepati oleh suatu bentuk atau bangun datar. Alternatif pemahaman konsep umum luas bangun datar. Yang pertama adalah persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku 90 derajat. Untuk rumusnya yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Untuk contohnya kita menggunakan 5, yaitu tinggal dimasukin ke rumusnya. Luas sama dengan 5 dikali 5, hasilnya 25. Kemudian yang kedua itu ada persegi panjang, yaitu bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi berhadapan yang sama panjang dan sejajar, serta keempat sudutnya siku-siku 90 derajat. Untuk rumusnya yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita untuk panjangnya menggunakan 10 dan lebarnya itu menggunakan 4. Jadi 10 dikali 6 hasilnya 60. Baik, yang ketiga yaitu segitiga, yaitu bangun datar yang dibentuk dalam 3 sisi dan memiliki 3 sudut dan 3 sudutnya selalu 180 derajat. Untuk rumusnya yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian setengah dikali alasnya itu 8 dan tingginya itu 9. Jadi setengah dikali 8 dikali 9 sama dengan 39. Kemudian yang keempat itu trapesium. Trapesium adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dengan satu pasang sisi yang berhadapan sejajar. Jumlah sudut yang berdekatan pada sisi sejajar adalah 180 derajat. Kemudian rumusnya yaitu luas sama dengan setengah dikali alas plus B dikali tinggi. Kemudian setengah dikali untuk A-nya itu 8 dan B-nya itu 12. Kemudian dikali tingginya itu 6. Jadi setengah dikali 20 dikali 6 sama dengan 60. Kemudian yang kelima yaitu jajar genjang, adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi berhadapan yang sama panjang dan sejajar. Rumusnya luas sama dengan alas dikali tinggi. Nah, di sini kita alasnya 11 dan tingginya itu 8. Jadi 11 dikali 8 sama dengan 88. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang dibentuk oleh himpunan semua titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Yaitu rumusnya luas sama dengan pi dikali r kuadrat. Nah, untuk contohnya kita menggunakan 14. Untuk lingkaran sendiri itu ada 2 ya. Menggunakan kalau kelipatan 7 itu menggunakan 22/7. Kalau bukan kelipatan 7 itu menggunakan 3,14. Nah, di sini contohnya itu termasuk kelipatan 7 ya. Jadi 2/7 dikali 14 pangkat 2. Kemudian 22/7 dikali 14 dikali 14 hasilnya 616 cm kubik. Yang selanjutnya yaitu belah ketupat, yaitu bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dengan 2 pasang sudut berhadapan yang sama besar.
Kemudian rumusnya yaitu luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Kemudian lanjut ke contoh, yaitu setengah dikali D1-nya itu 6 dan D2-nya itu 10. Jadi setengah dikali 6 dikali 10 yaitu 30. Kemudian yaitu ada layang-layang, yaitu bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, di mana masing-masing dua sisi yang sama panjang saling berdekatan. Untuk rumusnya itu sama aja seperti belah ketupat. Nah, kalau contoh yang layang-layang itu setengah dikali D1-nya itu 8 dan D2-nya itu 12. Jadi setengah dikali 8 dikali 12 sama dengan 48. Kemudian teorema Pythagoras, yaitu hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang ditemukan oleh seorang ahli matematika Yunani bernama Pythagoras. Teorema ini menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku kuadrat, panjang sisi miring hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Kemudian masuk ke rumus. Nah, jika kita akan mencari nilai C, maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian ketika kita ingin mencari nilai A, rumusnya yaitu A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat. Kemudian kalau kita ingin mencari B, yaitu rumusnya B kuadrat ditambah sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh. Yang pertama itu sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi alas A sama dengan 6 cm dan sisi tegak B sama dengan 8 cm. Tentukan panjang sisi miring C. Nah, di sini kan yang ditanya yang C. Nah, jadi kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat sama dengan A-nya tadi kan 8. A-nya itu sama dengan 6 dan B-nya itu 8. Jadi 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu sama aja 6 dikali 6, jadi 36. Kalau 8 kuadrat itu 8 kali 8 jadinya 64. Jadi 64 ditambah 36 yaitu hasilnya 100. Kemudian yang kedua, sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring C sama dengan 4 cm dan sisi tegak B sama dengan 3 cm. Tentukan panjang sisi alasnya A. Nah, yang kedua ini yang dicari nilai A-nya. Jadi kita menggunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. A kuadrat sama dengan C-nya tadi kan 4 kuadrat min B-nya itu tadi 3 kuadrat. Jadi 4 dikali 4 itu 16 min 3 dikali 3 itu 9. Jadinya 16 dikurang 9 hasilnya 7. Kemudian nih ada latihan soal. Buat kalian yang mau ngerjain boleh banget ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.